Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak 11 PKM 3. Nah, untuk kali ini saya akan mereview latihan soal yang minggu kemarin. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ada beberapa yang perlu saya koreksi. Yang pertama adalah untuk soal nomor 1 tanggal 7 Mei itu Tia nasabah Bank Mandiri cabang Bekasi. Jadi bukan cabang Cirebon ya. Terus soal nomor 2 itu yang benar adalah periodenya Agustus, jadi bukan September. Terus yang terakhir di soal kalian, soal nomor 1 itu Rani ya, jadi tipe saya nulisnya Ratna. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal, langsung kita lihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 adalah kalian disuruh membuat jurnal umum dari Bank Mandiri cabang Bekasi. Nah, bisa dilihat di slide ya. Untuk tanggal 4 saya rasa nggak ada masalah. Nah, untuk tanggal 7 Mei karena di sini Tia nasabahnya Bank Mandiri cabang Bekasi juga. Nah, Rani itu menyetor rekening tabungannya dengan selembar cek. Nah, otomatis di sini asumsinya Tia mempunyai simpanan giro di Bank Mandiri, sehingga jurnalnya giro Tia pada tabungan Rani. Terus untuk tanggal 8 dan 12 itu dia mendapat uang masuk baik dari transfer atau setoran dari cabang Surabaya dan cabang Kuningan. Ingat, ketika melibatkan cabang yang berbeda itu berarti pasti pakai RAK ya. Pasti pakai RAK kalau cabangnya beda. Jadi jangan bingung, Bu, ini kalau beda cabang RAK. Iya, kalau beda cabang itu pasti pakai rekening antar kantor cabang. Karena ini jurnalnya Bank Mandiri, nah sehingga tanggal 8 ya jurnalnya RAK cabang Surabaya pada tabungan Rani. Begitu juga tanggal 12 berarti RAK cabang Kuningan pada tabungan Rani ya. Nah, kalau di pencatatan di Bank Kuningan, di Bank Mandiri cabang Kuningan ya tinggal dibalik. Nah, misalnya tanggal 12 Mei kan melakukan setoran tunai ya, berarti di cabang Kuningan kas Bank Mandiri cabang Kuningan bertambah dan kreditnya adalah RAK cabang Bekasi. Nah, sehingga kalau pencatatan di Bank Mandiri cabang Bekasi ya bisa dilihat tinggal dibalik dari RAK cabang Kuningan pada tabungan Rani. Seperti yang saya bilang, RAK itu adalah rekening sementara untuk menghubungkan atau menjembatani antara bank cabang A dengan cabang B. Nanti kalau misal dia sudah masuk ya itu kan otomatis akan hilang RAK-nya dengan sendirinya. Paham ya? Lanjut selanjutnya. Nah, untuk jurnal tanggal 15 Mei itu menarik tabungan, jelas. Untuk tanggal 17 menarik dana melalui ATM sebesar 300. Nah, ini juga gampang ya, tabungan Rani pada kas. Yang perlu digarisbawahi adalah karena Rani menarik dananya pada tabungan pada ATM, otomatis di sini yang berkurang bukan kas. Nah, asumsinya kas di sini adalah kas di bank. Kalau dia menarik dananya melalui ATM, nah berarti kasnya yang berkurang adalah kas ATM. Karena biasanya kalau di bank antara kas yang ada di bank dengan kas yang terdapat di ATM luar, nah itu biasanya dibedakan agar tidak sama, biar tidak rancu. Nah, sehingga untuk tanggal 17 Mei yang jurnalnya adalah tabungan Rani pada kas ATM sebesar Rp300.000. Tanggal 20 itu dia menarik tabungannya secara tunai di cabang Kuningan. Ya tinggal di jurnal tabungan Rani pada RAK cabang Kuningan sebesar Rp2.000.000. Terus tanggal 31 Mei karena di sini ternyata dia mendapat bunga sebesar Rp50 juta. Sehingga ya beban bunga tabungan pada tabungan Rani sebesar Rp50.000. Selanjutnya untuk bulan Juni ternyata Rani mengambil seluruh dananya sebesar 5 juta sekaligus menutup rekening tabungan. Nah, kemarin ini juga ada yang nanya, Bu, ini kan bulannya beda, jurnalnya digabung atau enggak?
ingat jurnal itu biasanya kan dibikin atau dibuat per periode atau per bulan. Sehingga walaupun di sini hanya satu jurnal, karena di sini sudah beda bulan, ya dibikin sendiri, jangan digabung dengan jurnal bulan Mei. Nah, contohnya di slide seperti ini, berarti tabungan Rani pada kas sebesar 5 juta rupiah. Asumsinya di sini adalah awal Juni ya, tanggal 1. Paham ya untuk soal nomor 1 ya. Lanjut. Nah, ini adalah laporan mutasi tabungan Rani pada bulan Mei. Bisa dilihat sampai dia mendapat bunga sudah bisa ya, kapan itu ditaruh kredit dan kapan itu ditaruh debit. Ingat kalau kredit itu menambah tabungan, kalau debit itu mengurangi tabungan. Sehingga akan didapat saldo tabungan Rani per Mei adalah Rp14.250.000. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 2, itu ada tabungan dari Kiara. Ya, tabungan dari Kiara di situ dihitung dengan saldo terendah dengan suku bunga tetap. Ya. Nah, kemarin saya lihat ada yang salah pengertian. Jadi di sini bunga tabungan dihitung berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan suku bunga yang telah ditentukan. Nah, padahal kalau yang untuk yang soal nomor 2 ini gampang karena kamu hanya perlu mencari bunga terendah dari bulan Agustus tabungannya Kiara, langsung dikali bunga yang sudah ditentukan. Nah, untuk mencari saldo terendah, kamu kan harus membuat laporan mutasinya ya. Nah, laporan mutasi tabungan Kiara per Agustus bisa dilihat di slide. Nah, itu dilihat ya, ada 7 transaksi. Nah, bisa dilihat saldonya. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu mencari saldo terendahnya. Nah, ternyata saldo terendah Kiara itu terdapat di tanggal 1, yaitu 5.460.000. Nah, sehingga 5 juta itu tadi yang akan dijadikan acuan untuk menghitung suku bunga pada bulan Agustus. Ya, perhitungannya bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Jadi, suku bunga yang terendah tadi, saldo terendah tadi 5.460 dikali 1/12 dikali 21%, sehingga akan mendapatkan bunga 95.550. Jurnal pencatatan bunganya ada di bawah, yaitu tanggal 31 Agustus, beban bunga tabungan pada tabungan Kiara sebesar Rp95.550. Itu untuk soal nomor 2. Gampang ya. Lanjut. Nah, soal nomor 3 itu tentang Hana yang punya tabungan di Bank Raya. Nah, ada beberapa transaksi 3, tanggal 5, 15, dan 25. Untuk tanggal 5, 15 saya rasa gampang. Nah, untuk tanggal 25 sekali lagi saya ingatkan. Nah, di sini Hana menerima cek dari Ogi nasabah Bank Nusantara. Nah, karena Ogi ini nasabahnya beda bank, sehingga pasti pakai giro BI. Beda lagi kalau Ogi itu sama-sama nasabah Bank Raya, berarti hanya memindahkan saldo dari gironya Ogi ke tabungannya Hana. Nah, di soal ternyata Ogi itu nasabah bank yang berbeda, sehingga jurnalnya yang memakai giro BI pada tabungan Hana sebesar Rp3.900.000. Jurnalnya bisa dilihat seperti di slide. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita menghitung bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan bunga secara floating. Ya, ingat berarti di sini pasti suku bunganya akan selalu berubah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank. Nah, untuk saldo yang pertama, ternyata di sini ada saldo awalnya ya per 1 Maret. Ini jangan lupa disertakan. Jadi jangan hanya lihat transaksinya saja. Ternyata di atas tanggal 5 itu ada saldo awal yaitu sebesar 6.960. Nah, berarti karena tanggal 1 berarti dia hanya memakai suku bunga tanggal 1 yaitu 15%.
dan mengendap selama 4 hari dari tanggal 1 sampai 5, sehingga perhitungannya bisa dilihat di slide. 6.960 dikali 4 per 360 dikali 15% sebesar 11.600. 11.600. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bu, saya sudah terlanjur memakai yang 365 hari, nggak masalah. Nah, sebenarnya kan ini hanya perbedaan perhitungan hari ya, karena ada yang 360 dengan 365. Cuman kan kemarin di awal memang saya katakan kita pakai yang 360 saja. Nah, kenapa? Karena 360 setelah saya bandingkan dengan 365 itu lebih mendekati kalau kita pakai yang 360. Tapi kalau yang sudah terlanjur paling nanti hanya hanya selisih sedikit kalau kita menghitung pakai 365, intinya sama. Perbedaannya hanya sedikit nanti selisihnya. Lanjut, saldo yang kedua yaitu ada 9.960.000. Itu mengendap selama 10 hari dari tanggal 5 sampai 15 Maret. Nah, dari rentang waktu tanggal 5 sampai 15 Maret itu ada 2 perubahan bunga ternyata ya, yaitu tanggal 1, tanggal 5 dan tanggal 10. Nah, berarti kita memakai 2 suku bunga, yaitu suku bunga yang 15% dan suku bunga yang 18%. Nah, perhitungannya bisa dilihat karena sama-sama mengendap 10 hari dan ternyata masing-masing 5 hari, ya perhitungannya bisa dilihat akan didapat bunga 20.750 dan 24.900. Selanjutnya, saldo tanggal 15 itu adalah 15.360.000. Itu mengendap juga 10 hari. Nah, berarti nanti akan dikenakan 2 suku bunga yang berbeda ya, tergantung dari ketentuan bunganya. Yaitu dari tanggal 15 dan 20 kita memakai yang 19,5. Lanjut tanggal 20 sampai 25 kita memakai suku bunga yang 20%. Sehingga akan didapat masing-masing bunga 41.600 dan 42.700. Nah, saldo terakhir tanggal 25 itu sebesar 19.260. Mengendap berapa hari, Bu? Ya tanggal 25 sampai akhir Maret, yaitu tanggal 31. Berarti mengendap 6 hari. Nah, sehingga kita hanya memakai suku bunga yang terakhir sendiri, yaitu tanggal 25 sebesar 19%, sehingga akan didapatkan bunga saldo terakhir 60.990. Nah, ketika dihitung dari saldo awal sampai tanggal 25, berarti Hana akan mendapatkan total bunga sebesar 202.540. Nah, untuk jurnal pencatatan bunganya ingat setiap akhir bulan, berarti di sini tanggalnya adalah 31 Maret, beban bunga tabungan pada tabungan Hana sebesar Rp202.540. Nah, ini adalah laporan tabungan Hana atau ini mutasi tabungan Hana per Maret, bisa dilihat ya. Dari tanggal 1, 5, 15 dan 25 sampai dia dapat bunga tadi tanggal 31. Nah, kebetulan di sini nggak ada penarikan, jadi menambah terus. Nah, sehingga akan didapat saldo tabungan Hana per Maret atau pada bulan Maret sebesar 19.462.540 rupiah. Ya, berarti itu adalah ya ringkasan tabungan Hana bulan Maret. Nah, untuk latihan soal saya rasa sudah cukup banyak dan harusnya sudah semakin mahir dalam pencatatan transaksi tabungan. Nah, untuk hari Kamis saya akan adakan ulangan harian tentang akuntansi tabungan. Jadi mohon dipersiapkan. Kalau yang belum mengerti silahkan tanya ke temennya atau bisa tanya ke saya. Nah, nanti biar sama-sama enak ya. Nah, jangan lupa hari Kamis saya adakan ulangan, jadi belajar dan nanti saya harap bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.